Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dan Inter Milan akan bertarung di San Siro pada leg pertama semifinal Liga Champions musim 2022-2023. Pertandingan yang bertajuk Derby della Madonnina ini bukan cuma gengsi antara dua rival sekota yang dipertaruhkan. Tak kalah penting adalah harapan untuk mencapai final kompetisi elit Eropa atau bahkan menjadi juara untuk pertama kali setelah sekian lamanya. Milan akan terlebih dahulu bertindak sebagai tuan rumah. Setelah itu seminggu berselang, Inter Milan akan ganti menjamu mereka di stadion yang sama. Milan merupakan pemilik gelar terbanyak kedua di kompetisi ini, yakni 7. Namun Milan terakhir kali menjadi juara adalah pada tahun 2007 silam. Sementara itu, Inter baru pernah menjuari 3 kali dan terakhir kali adalah ketika meraih treble bersama Jose Mourinho pada tahun 2010 silam. Rossoneri sendiri sampai di semifinal musim ini usai menyingkirkan Tottenham Hotspur dan sesama wakil Italia lainnya, Napoli. Di lain pihak, dua wakil Portugal, Porto dan Benfica menjadi batu pijakan Nerazzurri. Milan dan Inter sama-sama sudah memanaskan mesin untuk derby nanti dengan kemenangan identik 2-0 atas dua tim ibu kota di Serie A. Milan menaklukkan Lazio di San Siro lewat gol-gol dari Ismail Bennacer dan Theo Hernandez. Sementara itu, Federico Di Marco dan Romelu Lukaku membawa Inter menang di kandang AS Roma. Milan maupun Inter sama-sama percaya diri menatap duel laga pertama. Yang jadi pertanyaan, siapakah di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang? Melihat rekor pertemuan di Liga Champions, Milan pantas difavoritkan karena tak pernah kalah dari tetangga mereka. Selain itu di kompetisi ini Milan bisa dibilang punya aura yang lebih kuat daripada tetangga. Namun jika melihat catatan pertemuan musim ini, juga performa dalam beberapa laga terakhir, Inter Milan lebih pantas diperhitungkan. AC Milan diprediksi akan kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana Mike Maignan kembali mengisi posisi kiper utama Milan. Di lini pertahanan, Simon Kjaer sepertinya akan kembali dimainkan mengingat pengalaman yang ia miliki dan akan sangat berguna ketika bermain di kompetisi Eropa. Simon Kjaer akan ditemani oleh Vicario Tomori, Theo Hernandez di sisi kiri dan Davide Calabria di sisi kanan untuk mengawal lini pertahanan Milan. Untuk lini tengah, Milan sepertinya akan kembali mempercayakan kepada gelandang muda dan energik Sandro Tonali ditemani Rade Krunic yang semakin hari semakin padu dalam menjaga maupun mengatur ritme permainan Rossoneri. Posisi sayap kanan dan kiri, Brahim Diaz dan Leo diprediksi kembali akan mengisi pos tersebut dan Milan tentu berharap akselerasi Brahim Diaz dapat merepotkan sisi kiri pertahanan Inter. Namun khusus untuk Leo masih akan menunggu kondisi terkini sang pemain. Jika masih mengalami cedera, maka Milan akan mengandalkan Saelemaekers yang tampil baik kala Milan menundukkan Lazio di San Siro akhir pekan kemarin. Kemudian, posisi trequartista Ismail Bennacer diprediksi akan kembali dipercaya mengisi pos tersebut. Sebab meski bukan posisi aslinya, namun Bennacer selalu tampil apik di posisi tersebut. Bahkan ia sukses mencetak gol ketika melawan Lazio akhir pekan kemarin. Untuk posisi goal getter sudah pasti akan diisi oleh Olivier Giroud. Bermodal segudang pengalaman yang dimilikinya, Milan tentu kembali berharap akan magis sang pemain. Apalagi di musim lalu Giroud sukses menjadi momok bagi lini pertahanan Inter Milan dengan gol yang diciptakannya. Rafael Leo harus rela ditarik keluar di awal pertandingan melawan Lazio karena mengalami cedera paha. Sebuah laporan dari Italia mengatakan jika AC Milan cukup cemas karena absennya pemain Portugal itu sangat berdampak pada posisi klub di klasemen Serie A. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com,
Masalah yang diderita Leo membuatnya ragu untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Pemain sayap Portugal itu mengalami cedera aduktor kanan dan itu berarti dia bisa absen setidaknya untuk derby pertama. Tanpa Leo, Milan adalah tim yang berbeda dengan hanya 1 kemenangan dalam 8 pertandingan yang belum ia mainkan musim ini. 5 hasil imbang dan 2 kekalahan saat melawan Napoli dan Fiorentina menunjukkan betapa pentingnya dia bagi tim, mengingat dia adalah ancaman serangan utama dan begitu banyak umpan yang melewatinya. Bahkan di musim lalu trennya serupa, dia melewatkan 5 pertandingan yang menghasilkan 2 kemenangan ditambah 2 kekalahan dan sekali imbang. Bahkan ketika dia memulai dari bangku cadangan, hasilnya tidak datang. Di musim ini Pioli telah memasukkannya dari bangku cadangan sebanyak 6 kali dan satu-satunya kemenangan datang saat Milan melawan AC Monza. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.